Dalam dunia Jawa kuno, ada rahasia besar yang jarang dibuka. Sebuah energi dari langit, turun hanya pada mereka yang terlahir di bawah weton tertentu. Weton yang jika menangis, bukan membawa kesedihan, tapi justru memanggil rezeki dari segala arah. Dan itulah weton yang disebut sebagai titisan energi langit, tempat berkumpulnya kekuatan spiritual dan berkah gaib yang tak tertandingi. Dalam keheningan malam Jawa yang diselimuti kabut tipis, para leluhur dahulu percaya, setiap kali seorang anak lahir di bawah naungan weton pahing, alam semesta bergetar halus. Tidak ada kelahiran yang kebetulan, apalagi bagi mereka yang membawa tanda langit. Weton pahing disebut sebagai putra langit ketiga, pembawa cahaya yang turun ke bumi dalam wujud manusia, untuk menyalakan kembali keseimbangan antara derita dan berkah. Sejak zaman Mataram kuno, para empu dan ahli nuju mencatat bahwa bayi-bayi weton pahing membawa aura bercahaya di sekelilingnya. Kadang tampak bagai cahaya putih keemasan yang melingkari wajah, kadang berupa mimpi aneh yang dialami sang ibu sebelum melahirkan. Dalam mimpi itu, sering muncul sosok perempuan berbusana putih, tersenyum lembut sambil berkata, "Aku titipkan anak langit padamu." Itulah pertanda turunnya energi Dewi Pahing, penjaga gerbang rezeki dan pembersih karma. Mereka yang lahir di bawah weton ini memikul dua sisi kekuatan. Di satu sisi mereka dianugerahi getaran tinggi, mampu menyerap energi dari lingkungan, memahami perasaan orang lain tanpa bicara. Namun di sisi lain, mereka juga mudah terluka, mudah menangis, dan sering merasa sendirian, seolah dunia tidak memahami jalan mereka. Padahal, kesepian itu adalah proses penyatuan kembali antara jiwa langit dengan tubuh manusia. Weton pahing lahir bukan untuk hidup biasa. Mereka ditakdirkan membawa pesan dari langit kepada manusia, bahwa air mata tidak selalu berarti kelemahan, melainkan sarana untuk menumbuhkan kekuatan sejati. Mereka lahir untuk membuktikan bahwa kebijaksanaan lahir dari penderitaan, dan keajaiban tumbuh dari luka. Dalam setiap langkahnya, pahing memancarkan cahaya spiritual yang jarang dimiliki orang lain. Ketika mereka bersedih, bumi ikut bergetar, dan ketika mereka berdoa, angin sering berubah arah. Para orang tua Jawa dulu berpesan, jangan pernah melukai anak pahing, sebab air matanya akan menjadi doa yang dikabulkan. Kekuatan ini menjadikan weton pahing unik. Mereka sering dianggap aneh atau berbeda karena hidupnya penuh peristiwa tak masuk akal. Rezeki datang saat terdesak, musuh tumbang tanpa diserang, dan mimpi-mimpi mereka sering menjadi kenyataan. Namun sesungguhnya, itulah cara langit menunjukkan bahwa jiwa mereka bukan berasal dari bumi biasa. Dikatakan pula, energi langit di dalam diri weton pahing akan terus aktif sepanjang mereka hidup dengan hati tulus. Jika mereka menipu, berbuat jahat, atau menindas orang lain, maka energi itu tertutup oleh kabut hitam. Tetapi begitu mereka kembali jujur, bersedekah, dan menjaga niat baik, cahaya itu menyala lagi, lebih kuat, lebih murni, lebih menggetarkan. Jadi, jangan pernah meremehkan orang yang lahir di bawah weton pahing. Karena di balik ketenangannya, ada ribuan doa langit yang berjalan bersamanya. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah anak langit yang sedang menyelesaikan tugasnya di bumi. Tidak semua air mata berarti kesedihan. Ada air mata yang membawa malapetaka. Tapi ada juga yang membuka pintu langit. Dan bagi mereka yang lahir di bawah weton pahing, setiap air mata adalah doa yang langsung didengar semesta. Inilah rahasia yang disembunyikan oleh para leluhur dalam kitab-kitab primbon tua. Sejak mereka kecil, orang pahing sering menangis tanpa alasan. Kadang hanya karena melihat keindahan senja, mendengar lagu lama, atau menyentuh nasib orang lain. Air mata mereka bukan tanda kelemahan, melainkan getaran energi langit yang mencari keseimbangan di dalam tubuh manusia. Saat air mata itu jatuh, bumi dan langit terhubung melalui jiwa mereka. Leluhur Jawa percaya, setiap kali anak pahing menangis dengan tulus, rezeki sedang disusun di alam atas.
Tangisan itu seperti kode spiritual yang membuat para penjaga rezeki, dalam dunia halus disebut sedulur papat lima pancer, bergerak bekerja. Mereka menata ulang garis hidup sang Pahing agar tidak kekurangan meski sedang terjatuh. Banyak kisah nyata membuktikan hal ini. Ada orang Pahing yang hidupnya keras, selalu diuji. Namun setiap kali ia menangis dan berdoa, datang pertolongan tak terduga. Ada yang tiba-tiba dipanggil kerja setelah lama menganggur. Ada yang menerima hadiah tanpa sebab. Bahkan ada yang sembuh dari penyakit berat hanya karena menangis dan pasrah pada Tuhan. Air mata Pahing memiliki unsur energi air dan langit. Ketika jatuh ke bumi, airnya mengandung doa. Tapi ketika menguap kembali ke langit, ia membawa pesan syukur. Inilah sebabnya, setiap kesedihan Pahing jarang berakhir lama. Setelah badai, selalu ada pelangi rezeki yang datang. Namun ada peringatan penting. Air mata Pahing tidak boleh dimanfaatkan untuk keinginan jahat. Jika mereka menangis karena dendam atau iri, air mata itu kehilangan kekuatannya. Tapi jika keluar karena ketulusan, karena cinta, atau karena kesedihan yang diterima dengan ikhlas, energinya akan memanggil keajaiban. Mereka yang membuat anak Pahing menangis tanpa sebab baik, kelak akan menerima akibatnya. Energi langit akan membalas dalam bentuk kehilangan keberuntungan, terhambatnya usaha, atau hilangnya ketenangan batin. Karena air mata Pahing memiliki sifat seperti air suci yang tidak bisa dikotori, siapapun yang mencemarinya akan menanggung akibatnya sendiri. Sebab itu, para tetua berkata, jika engkau bertemu orang Pahing yang sedang menangis, jangan menertawakannya. Doakanlah, karena di saat itu langit sedang membuka jalan rezeki untuknya. Air mata Pahing adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh semesta. Tangisnya adalah pesan dari langit, dan setiap tetesnya adalah benih keajaiban yang akan tumbuh menjadi rezeki. Tidak ada weton yang diuji sekeras Pahing. Mereka lahir bukan untuk hidup mudah, melainkan untuk menyelesaikan hutang karma dan menyalakan cahaya dari dalam penderitaan. Dalam primbon kuno disebutkan, Pahing iku kawah candra di muka, yen sabar bakal dadi lintang. Artinya, hidup orang Pahing adalah dapur ujian, dan siapa yang bertahan di dalamnya akan menjadi bintang. Sejak muda, kebanyakan orang Pahing menghadapi rintangan luar biasa. Ada yang kehilangan orang tua lebih cepat, ada yang dikhianati sahabat, ada yang selalu gagal meski sudah berusaha keras. Namun satu hal yang membedakan mereka dengan weton lain adalah kemampuan bangkit tanpa dendam. Luka mereka bukan racun, tapi bahan bakar untuk berubah. Setiap kali dunia mencoba menjatuhkan mereka, energi langit di dalam diri Pahing mulai bergerak. Ia membalik arah takdir secara perlahan, mengubah kutukan menjadi berkah. Ketika orang lain memandang penderitaan sebagai akhir, Pahing justru menjadikannya awal dari kebangkitan. Ada sebuah kisah leluhur tentang seorang perempuan Pahing dari daerah Wonosobo. Ia ditinggalkan suaminya, bangkrut, bahkan sempat hidup di gubuk bambu. Tapi setiap malam, ia hanya berdoa dan menangis dalam sujud. 3 tahun kemudian, rezekinya terbuka lewat usaha kecil yang tumbuh besar. Ia menjadi pengusaha sukses yang membantu ratusan orang miskin. Ketika ditanya rahasianya, ia berkata pelan, "Aku hanya pasrah. Aku percaya air mataku tidak sia-sia." Itulah keajaiban khas Pahing. Dari kehancuran, mereka membangun istana. Kutukan mereka bukan penghancur, tapi pengubah. Bila Pahing jatuh, itu hanya tanda bahwa langit sedang menyiapkan lompatan besar berikutnya. Secara spiritual, energi Pahing bekerja seperti api putih, membakar keburukan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Semakin keras penderitaan, semakin murni cahaya yang terpancar dari dalam jiwa mereka. Inilah sebabnya banyak orang Pahing yang menjadi inspirasi di sekitarnya tanpa mereka sadari. Mereka membawa aura, penyembuh lewat luka, menguatkan orang lain hanya dengan kisah hidupnya. Namun, energi ini punya aturan. Kutukan hanya akan berubah menjadi berkah bila hati Pahing tetap jernih dan tidak membalas kejahatan dengan dendam.
Karena saat mereka marah dan mengutuk, energi langit di dalamnya menjadi panas dan bisa berbalik merugikan diri sendiri. Maka, pahing sejati adalah mereka yang mampu menahan amarah, mengubah luka menjadi doa, dan menjadikan kesedihan sebagai pupuk rezeki. Ketika mereka memilih untuk memaafkan, itulah saat langit membuka pintu rezeki terbesar. Segala hal yang hilang perlahan kembali, tapi dalam bentuk yang lebih indah, lebih bernilai, lebih kekal. Hidup orang pahing memang seperti ujian tanpa akhir, tapi justru di sanalah rahasianya. Karena semakin dalam mereka jatuh, semakin tinggi langit mengangkatnya kembali. Jika kamu bertemu seseorang yang menatapmu dengan mata teduh, suaranya lembut tapi dalam, dan kehadirannya membawa rasa damai tanpa alasan, mungkin dia adalah pahing. Karena dalam tubuh orang pahing, mengalir energi langit yang hidup, tenang tapi bergetar kuat. Dalam catatan spiritual Jawa, disebutkan bahwa energi langit ketiga yang menitis pada weton pahing dikenal sebagai sinar pancer cahaya jagat. Ini adalah kekuatan yang membuat mereka bisa memengaruhi suasana di sekitarnya. Saat mereka bahagia, rumah terasa hangat. Tapi ketika mereka marah atau sedih, ruangan jadi berat, udara terasa sesak. Semua itu bukan kebetulan. Itu reaksi alam terhadap getaran spiritual mereka. Energi ini mengalir dalam darah dan napas. Saat pahing berbicara dengan tulus, kata-katanya menembus hati. Saat mereka berdoa, doa itu menembus lapisan langit. Banyak dari mereka yang tak sadar bahwa tangan mereka membawa daya penyembuh alami. Anak yang digendong oleh seorang pahing sering tidur nyenyak, dan hewan pun tenang berada di dekatnya. Itulah tanda bahwa energi mereka selaras dengan hukum langit. Namun, energi langit ini tidak selalu stabil. Ia perlu dijaga dengan hati yang bersih. Bila pahing mulai dikuasai oleh iri, amarah, atau kesombongan, maka cahaya di dalam tubuh mereka meredup, berubah menjadi bayangan kelabu. Karena itu, para leluhur memberi pesan khusus. Jangan biarkan hatimu kotor, sebab di sanalah langit bersemayam. Untuk menjaga nyala energi ini, pahing dianjurkan melakukan tirakat ringan. Seperti mandi tengah malam dengan niat pembersihan diri, berpuasa Senin Kamis, atau menyepi di tempat sunyi sambil berzikir. Dengan cara itu, energi langit dalam dirinya tetap jernih dan terkoneksi langsung ke sumbernya, Sang Maha Cahaya. Ada satu ciri khas yang sering muncul, intuisi tajam dan mimpi yang menjadi nyata. Bagi pahing, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Kadang itu adalah pesan dari langit, pertanda akan datangnya rezeki, jodoh, atau ujian. Karena itu, mereka dianjurkan mencatat mimpi, sebab di balik setiap mimpi ada arah hidup yang disembunyikan. Dalam tubuh orang pahing, langit dan bumi bertemu. Mereka berjalan di dunia manusia, tapi jiwanya setengah berada di alam cahaya. Setiap langkah mereka membawa getaran doa. Setiap senyum mereka bisa menenangkan hati orang yang gelisah. Dan itulah sebabnya, banyak orang merasa terpikat tanpa alasan pada pahing, bukan karena wajahnya, tapi karena auranya yang membawa ketenangan surgawi. Weton pahing bukan hanya titisan energi langit, tapi juga penjaga keseimbangan. Selama mereka menjaga hati, langit akan selalu menjaganya. Namun bila mereka mulai lupa diri, langit pun akan menegur melalui ujian. Karena pada akhirnya, energi langit bukan untuk kesombongan, tetapi untuk mengingatkan dunia bahwa cahaya sejati hanya bersinar dari hati yang bersih. Dalam kitab Primbon Jawa kuno disebutkan, sopo lair ing dina pahing, rejekine ora metu saka lawang biasa. Artinya, barang siapa lahir pada hari pahing, rezekinya tidak datang dari pintu yang biasa. Makna kalimat ini begitu dalam. Karena rezeki orang pahing tidak pernah datang dengan cara yang mudah, melainkan lahir dari jalan tak terduga setelah penderitaan. Weton pahing memiliki pola hidup seperti air yang mencari celah. Ketika satu pintu tertutup, langit akan membuka 1000 jendela baru. Namun syaratnya satu, mereka harus bersabar dan tetap ikhlas.
Semakin dalam mereka diuji, semakin deras arus rezeki yang disiapkan untuknya. Dalam hidup, Pahing sering tampak sial di awal. Mereka ditipu, gagal, jatuh bangun, bahkan kadang dipermalukan oleh orang yang pernah mereka tolong. Namun yang tak disadari banyak orang adalah, setiap kepedihan itu adalah bagian dari kontrak spiritual dengan langit. Langit ingin memastikan bahwa hati Pahing cukup kuat untuk menerima berkah besar tanpa kesombongan. Bila mereka melewati ujian dengan sabar, maka perubahan akan datang begitu cepat. Bisa lewat peluang tak masuk akal, pertemuan dengan orang yang tepat, atau keberuntungan yang datang tanpa disangka. Contohnya, ada orang Pahing yang ditolak berkali-kali dalam usaha, tapi setelah sempat menyerah dan pasrah, dalam hitungan minggu ia justru mendapat proyek besar. Ada pula yang kehilangan pekerjaan, tapi beberapa hari kemudian ditawari jabatan lebih tinggi di tempat lain. Itulah ciri khas rezeki Pahing, turun setelah badai, deras setelah sabar. Mereka hidup di bawah hukum spiritual, air mata hari ini, emas esok hari. Namun, Pahing juga dikenal punya magnet rezeki yang unik. Mereka tidak perlu terlalu keras mencari, karena rezeki akan datang melalui getaran hati mereka. Saat mereka berbuat baik, membantu orang, atau bahkan sekadar menenangkan seseorang yang sedih, semesta langsung mencatatnya sebagai pintu rezeki baru. Rezeki Pahing bukan hanya uang atau harta, tapi juga pertolongan di saat genting, kesehatan yang pulih, dan keselamatan dari bahaya yang nyaris datang. Yang membuat Pahing istimewa adalah hukum pantulan langit dalam dirinya. Apapun yang mereka tanam, cepat atau lambat akan kembali dengan kelipatan besar. Jika mereka menanam kebaikan, hasilnya berlipat dalam bentuk kemudahan hidup. Tapi jika mereka menyakiti orang lain, karmanya pun datang lebih cepat. Maka rahasia besar rezeki Pahing bukan hanya pada air mata, melainkan pada hati yang bersih dan niat yang tulus. Para leluhur berpesan, jika orang Pahing ingin memperkuat rezekinya, lakukan hal sederhana. Bangun sebelum subuh dan panjatkan doa dengan air mata keikhlasan. Jangan menolak orang yang meminta bantuan, walau kecil. Rawat hubungan baik dengan orang tua dan guru spiritual. Karena 3 hal itulah yang menjadi pintu langit bagi rezeki mereka. Dan ketika ketiganya dilakukan dengan hati yang pasrah, langit akan menurunkan berkah secepat kilat. Hidup orang Pahing bukan tentang mencari kekayaan, tapi tentang menjemputnya dengan sabar. Karena semakin kuat badai yang mereka hadapi, semakin besar harta spiritual dan duniawi yang akan mengalir sesudahnya. Dan saat itu terjadi, mereka akan menyadari bahwa setiap air mata yang pernah jatuh dulu tidak pernah sia-sia. Untukmu yang lahir di bawah naungan weton Pahing, ketahuilah, kamu bukan sekadar manusia yang berjalan di antara keramaian. Kamu adalah penjaga keseimbangan antara langit dan bumi, pembawa cahaya yang lahir dari rahim kesabaran dan air mata. Langit tidak pernah salah memilih wadah, dan kamu dipilih karena hatimu mampu menanggung beban besar tanpa kehilangan kasih sayang. Banyak orang tidak akan memahami perjalananmu. Mereka hanya melihat luarnya, senyum, tawa, atau keberhasilanmu sekarang. Tapi mereka tidak tahu berapa banyak luka yang kamu sembunyikan, berapa kali kamu jatuh dan bangkit sendirian. Namun itulah justru yang membuatmu berharga di mata langit. Sebab di dunia ini, tidak semua yang menangis itu lemah. Beberapa menangis karena mereka terlalu kuat menahan segalanya. Langit menitipkan pesan untukmu. Jika hidupmu terasa berat, jangan anggap itu hukuman. Itu latihan. Setiap ujian yang datang bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangunkan kekuatanmu yang sebenarnya. Dan ketika kamu bertahan, rezeki, jodoh, bahkan kedudukan akan datang tanpa kamu duga. Kamu juga diberi tugas penting, menyembuhkan. Kehadiranmu bisa menenangkan banyak hati. Ucapanmu bisa meredakan amarah. Senyummu bisa memberi harapan. Gunakan itu sebagai jalan cahaya, bukan untuk mencari pujian, tapi untuk menebar kedamaian.
Karena semakin banyak orang yang kamu bantu, semakin terang pula jalanmu sendiri. Namun, langit juga mengingatkan, jangan biarkan rasa sombong, iri, atau dendam tinggal di hatimu. Ketika hati Pahing kotor, cahaya langit perlahan redup. Tapi bila kamu terus menjaga kesucian niat, setiap langkahmu akan dijaga oleh malaikat rezeki. Hindari kezaliman, walau sekecil apapun. Karena energi Pahing adalah cermin, apa yang kamu berikan akan kembali dalam bentuk yang lebih besar. Kamu tidak perlu mencari pengakuan. Cahaya tidak perlu berteriak untuk terlihat. Ia akan bersinar bahkan dalam kegelapan terdalam. Begitulah jiwa Pahing, tenang, tapi menggetarkan. Bila kamu merasa sendirian, ingatlah, langit selalu mendengarmu. Doamu mungkin tidak langsung dijawab, tapi tidak pernah diabaikan. Setiap tetes air mata yang jatuh dari mata seorang Pahing menjadi batu bata bagi istana rezekinya di masa depan. Dan ketika kamu bangkit lagi nanti, semua luka akan menjadi bintang. Mereka akan menghiasi langit hidupmu, mengingatkan bahwa setiap rasa sakit pernah menjadi cahaya. Jadi, jangan berhenti berjalan, jangan berhenti berbuat baik, dan jangan berhenti percaya bahwa langit berpihak padamu. Karena kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah titisan energi langit, penjaga keseimbangan, dan penerus doa-doa leluhur. Air matamu adalah mantra, sujudmu adalah pintu, dan sabarmu adalah kunci dari semua rezeki yang dijanjikan. Selama hatimu tetap bersih, cahaya itu tak akan pernah padam. Terima kasih sudah menonton kisah spiritual ini. Jika kamu merasa weton MU adalah Pahing, tulis di kolom komentar. Aku titisan energi langit. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang Pahing yang sadar akan kekuatan mereka. Sampai jumpa di video berikutnya, dalam kisah Primbon Jawa penuh rahasia dan cahaya.